Pariwisata merupakan satu dari beberapa sektor pembangunan yang memiliki implikasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang mana dapat menciptakan sebuah lapangan kerja baru sehingga dampak positif jangka panjangnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak hanya dipahami sebagai penyedia objek wisata, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola ruang kota, penyedia infrastruktur, hingga strategi penjenamaan kota atau city branding sebagai pusat dari aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi. Kota Jakarta merupakan satu-satunya kota megapolitan di Indonesia di mana memiliki sejumlah destinasi yang beragam. Kota ini memiliki keunggulan pada infrastruktur yang memadai, akses transportasi modern di seluruh penjuru kota, serta variasi atraksi yang luas. Masjid Istiqlal di Jakarta merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia dengan daya tarik berupa skala monumental, kubah besar, tatanan pilar, serta desain Friedrich Silaban yang mempresentasikan identitas Islam modern dan simbol kebangsaan. Dari sisi fasilitas, masjid ini dilengkapi ruang sholat berkapasitas besar, area wudhu dan toilet modern, fasilitas disabilitas, ruang laktasi, aula multifungsi, serta didukung amenitas sekitar seperti parkir terstruktur, UMKM halal, kafe atau restoran halal, dan pemandu wisata. Aksesibilitas sangat baik karena lokasinya di Jakarta Pusat yang terhubung dengan Transjakarta, komuter lain, dan jalan protokol. Sumber daya manusia dikelola secara profesional melalui struktur manajemen formal, terdapat imam dan khatib berpengalaman, pemandu wisata, serta petugas kebersihan dan keamanan. Citra dan karakter Masjid Istiqlal sangat kuat sebagai simbol kemerdekaan, toleransi, dan kebangsaan nasional. Dari aspek harga, akses masuk gratis hingga biaya pengunjung relatif minimal, terbatas hanya pada transportasi, konsumsi, dan biaya parkir. Ancol Taman Impian merupakan kawasan rekreasi pesisir terpadu seluas kurang lebih 552 hektar di Jakarta Utara yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol di bawah BUMD DKI Jakarta. Dari sisi daya tarik, Ancol menawarkan wisata pantai seperti pantai festival, indah, lagun, karnaval, dan beach ball, serta atraksi pendukung berupa Symphony of the Sea, Eco Park, pasar seni, dancing fountain, dan unit rekreasi besar seperti Dufan, SeaWorld, Atlantis, dan Ocean Dream Samudra. Fasilitas yang tersedia sangat lengkap meliputi toilet, area bilas, promenade, spot foto, fasilitas kuliner, hotel dan cottage, serta transportasi internal gratis seperti bus warawiri dan kereta satu-satu. Dari aspek aksesibilitas, Ancol mudah dijangkau melalui jalan tol dan arteri utama, serta terintegrasi dengan KRL, komuter lain, dan Transjakarta. Pengelolaan destinasi ini didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, mulai dari staf operasional, tugas layanan, pemandu wisata, keamanan, penjaga pantai, hingga keterlibatan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dan mitra usaha. Citra dan karakter Ancol dibangun sebagai destinasi wisata rekreasi keluarga yang ikonik dengan konsep wisata terpadu yang mengkombinasikan hiburan wisata bahari, edukasi, dan ruang terbuka hijau diperkuat melalui branding Ancol Taman Impian dan tagline Enter the Heaven of Wonder. Dari segi harga, tiket masuk kawasan berkisar dari 25.000 hingga 35.000 per orang dengan biaya tambahan kendaraan. Sementara pantai dan ruang terbuka hijau relatif gratis, serta unit rekreasi berbayar memiliki tarif bervariasi sesuai wahana. Museum Juang 45 merupakan bangunan bersejarah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dahulu dikenal sebagai Hotel Skumper serta pusat aktivitas pemuda Menteng 31 menjelang proklamasi 1945. Dari sisi daya tarik, museum ini menampilkan koleksi foto, arsip, dokumentasi perjuangan, narasi tokoh pemuda, serta mobil sejarah. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang pamer, ruang diorama, mini teater, audiovisual, toilet, dan pos informasi. Ditinjau dari aksesibilitas, lokasinya mudah dijangkau melalui Transjakarta, KRL, komuter lain, dari stasiun Gondangdia, serta transportasi umum dan daring. Pengelolaan destinasi ini didukung oleh sumber daya manusia yang memadai di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui UP Museum Kesejarahan Jakarta. Citra dan karakter museum ditonjolkan melalui arsitektur kolonial Belanda yang dipertahankan sehingga menghadirkan pengalaman heritage yang autentik. Dari aspek harga, tiket masuk relatif terjangkau, yaitu sekitar 5.000 untuk dewasa, 3.000 untuk pelajar, dan 2.000 untuk anak-anak.
Perpustakaan Jakarta merupakan perpustakaan publik modern yang berfungsi sebagai pusat literasi, edukasi, dan ruang belajar terbuka bagi masyarakat. Dari sisi daya tarik, destinasi ini menawarkan pengalaman belajar dan interaksi pengetahuan yang selaras dengan konsep wisata edukasi berbasis literasi. Fasilitas yang tersedia meliputi interior modern, koleksi buku cetak dan digital, komputer, wifi gratis, ruang diskusi dan kegiatan, area anak, serta fasilitas umum seperti toilet, lift, pendingin ruangan, dan akses ramah difabel. Ditinjau dari aksesibilitas, perpustakaan Jakarta berlokasi di Gedung Ali Sadikin lantai 1 hingga 3, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan mudah dijangkau melalui KRL komuter lain dari stasiun Cikini, kemudian Transjakarta, serta transportasi daring. Dari aspek sumber daya manusia, pengelolaan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan pustakawan profesional serta kolaborasi komunitas literasi dan pelaku budaya. Citra dan karakter yang dibangun adalah perpustakaan modern terbuka dan ramah masyarakat dengan desain interior kekinian dan suasana nyaman. Dari segi harga, perpustakaan Jakarta ini menerapkan kebijakan akses gratis tanpa biaya masuk. Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan ikon sport tourism berkelas dunia sekaligus aset kebanggaan Pemprov DKI Jakarta yang berfungsi sebagai stadion multifungsi dan landmark arsitektur modern. Dari sisi daya tarik, JIS menonjolkan dengan fasilitas atap buka tutup yang pertama di Asia, kemudian sky view deck berupa jogging track di ketinggian 72 meter dengan panorama kota Jakarta, serta sertifikasi Green Building Platinum. Fasilitas dirancang sesuai dengan standar FIFA, meliputi lapangan rumput hibrida, kapasitas 82.000 penonton, 3 tingkat tribun termasuk VIP dan VVIP, ruang ganti pemain dengan jacuzzi serta fasilitas ramah disabilitas. Kemudian ditinjau dari aksesibilitas, JIS mudah dijangkau melalui Transjakarta dan KRL komuter lain melalui stasiun Ancol atau Tanjung Priok yang terintegrasi dengan kawasan TOD. Dari aspek sumber daya manusia, JIS dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan dioperasikan secara profesional oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai BUMD. Citra dan Jakarta yang dibangun adalah simbol modernisasi dan ikon sport tourism global dengan desain fasad berornamen gigi balang yang memadukan teknologi modern dan budaya Betawi. Dari segi harga, akses kawasan stadion umumnya gratis di luar secara resmi, sementara biaya hanya dikenakan untuk tiket pertandingan atau konser atau fasilitas premium serta parkir dan transportasi pengunjung. Kota Serang dikenal sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Namun, di balik itu, Kota Serang menyimpan beragam destinasi wisata dengan karakter yang kuat dan beragam, mulai dari wisata religi, alam, sejarah, edukasi, hingga olahraga, semuanya dapat ditemukan dalam satu kota. Selanjutnya, kita akan mereview 5 destinasi wisata Kota Serang sekaligus menganalisis elemen wisatanya untuk melihat sejauh mana potensi yang dimiliki oleh kota ini. Destinasi pertama adalah Masjid Agung As-Sauroh, ikon wisata religi sekaligus simbol spiritual masyarakat Kota Serang. Dari sisi daya tarik, masjid ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat. Arsitekturnya mengadopsi gaya joglo khas Jawa Banten yang memberikan kesan tradisional, sakral, dan berwibawa. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang pertemuan sosial dan keagamaan masyarakat. Untuk amenitas, Masjid Agung As-Sauroh memiliki ruang ibadah yang luas, area wudhu, plaza, serta lingkungan sekitar yang telah direvitalisasi sehingga terasa lebih bersih dan nyaman. Dari segi aksesibilitas, lokasi masjid sangat strategis karena berada di pusat kota Serang dan mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Selain itu, pengelolaan masjid juga melibatkan SDM dan masyarakat lokal, sehingga kegiatan keagamaan berjalan aktif dan berkelanjutan. Citra yang dibangun oleh masjid ini adalah religius, historis, dan menjadi identitas utama kota Serang. Sementara dari sisi harga, masjid ini dapat dikunjungi secara gratis, sehingga sangat inklusif bagi semua kalangan.
Pantai Gope menjadi representasi wisata alam pesisir di Kota Serang. Daya tarik utama dari Pantai Gope terletak pada suasana pantai yang masih alami, aktivitas nelayan tradisional, serta panorama matahari terbenam yang menjadi favorit pengunjung. Selain itu, kawasan ini juga menjadi pik akses menuju pulau-pulau kecil dan kawasan hutan mangrove di sekitarnya. Dari sisi amenitas, Pantai Gope menyediakan fasilitas dasar seperti area parkir, toilet, musola, warung warga, serta jasa perahu wisata. Meski fasilitasnya masih sederhana, hal ini justru memperkuat karakter pantai sebagai wisata rakyat. Untuk aksesibilitas, Pantai Gope dapat dijangkau melalui kawasan Pelabuhan Karangantu dan relatif mudah diakses dari pusat Kota Serang. Pengelolaan pantai melibatkan masyarakat lokal, khususnya nelayan dan pedagang sekitar, sehingga wisata ini menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir. Citra Pantai Gope adalah wisata alam yang merakyat, tradisional, dan otentik. Dari sisi biaya, tiket masuk serta aktivitas wisatanya tergolong murah dan ramah bagi wisata lokal. Destinasi ketiga adalah Gedung Joang 45, salah satu bangunan cagar budaya di Kota Serang. Daya tarik utama gedung ini terletak pada nilai sejarahnya sebagai bangunan peninggalan kolonial yang memiliki peran penting dalam peninggalan sejarah bangsa. Kini, gedung ini difungsikan sebagai museum dan perpustakaan publik. Untuk amenitas, Gedung Joang 45 dilengkapi ruang pameran sejarah, ruang baca, mini teater, serta area parkir yang cukup memadai. Fasilitas ini mendukung aktivitas edukasi dan kunjungan wisata sejarah. Dari sisi aksesibilitas, lokasinya sangat strategis karena berada tepat di kawasan alun-alun Kota Serang dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengelolaannya berada di bawah instansi pemerintah dengan dukungan SDM profesional, sehingga fungsi edukasi dan pelestarian sejarah dapat berjalan optimal. Citra yang dibangun adalah edukatif, historis, dan nasionalisme. Keunggulan lainnya adalah tidak adanya biaya masuk, sehingga destinasi ini terbuka untuk semua kalangan. Perpustakaan Kota Serang menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung budaya literasi. Daya tarik utamanya terletak pada fungsinya sebagai pusat pembelajaran dan ruang baca bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Dari sisi amenitas, perpustakaan ini menyediakan ruang baca yang nyaman, koleksi buku yang beragam, serta fasilitas pendukung untuk kegiatan literasi. Untuk aksesibilitas, lokasinya berada di jalur utama kota dan mudah dijangkau transportasi umum. Perpustakaan ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang dengan tenaga pustakawan yang terlatih. Citra yang dibangun adalah kota yang peduli terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara dari sisi harga, perpustakaan ini dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat. Destinasi terakhir adalah Stadion Maulana Yusuf, pusat kegiatan olahraga di Kota Serang. Daya tarik utama stadion ini adalah fungsinya sebagai tempat pertandingan olahraga, latihan atlet, serta berbagai kegiatan masyarakat. Stadion ini juga menjadi ruang berkumpul komunitas olahraga lokal. Dari sisi amenitas, tersedia lapangan, tribun penonton, serta fasilitas pendukung olahraga lainnya. Untuk aksesibilitas, stadion ini berada di bawah kawasan perkotaan dan mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun umum. Pengelolaannya pun melibatkan pemerintah daerah dan komunitas olahraga, sehingga stadion berfungsi aktif sebagai ruang publik. Citra yang ditampilkan adalah kota yang aktif, sportif, dan menjunjung kebersamaan. Dari sisi biaya, akses ke stadion relatif terjangkau dan menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang berlangsung. Dengan beragam jenis wisata dan elemen pendukung yang dimiliki, Kota Serang telah menunjukkan potensi wisata yang cukup lengkap. Meski masih perlu pengembangan pada beberapa fasilitas, kekuatan utama Kota Serang terletak pada nilai sejarah, budaya, dan keterlibatan masyarakat lokal. Inilah wajah wisata Kota Serang yang sederhana, bermakna, dan terus berkembang.